Kelas 3 jutaan 5G makin sengit dengan adanya handphone ini. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Samsung Galaxy M23 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Paket Samsung Galaxy M23 5G datang juga. Kita belinya pas for sale dengan harga di 3,5 jutaan di tanggal 13 April dan 2 hari kemudian sampai. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia boxnya. Daripada dibilang box, mungkin lebih tepatnya ini saset kali ya. M2 series sudah kena kebijakan Go Green Plus cuan dari Samsung. Warna dasarnya putih, ada tulisan Galaxy M23 5G di atas. Terus seperti biasa ada gambar dari unitnya. Kemudian ada keterangan bundling dari Excel dan di bawahnya ada tulisan Samsung. Di atas kosong dan di bawahnya ada barcode kode produksi. Di kiri ada tulisan Galaxy M23 5G, di kanan kosong dan di belakangnya ada keterangan spek singkat dan pabrikannya plus ada perdana dari Excel. Ya udah, habis itu kita lihat lagi paket penjualannya. Dan di dalam dusnya kalian akan menemukan bundling dari perdana Excel, kabel USB Type-C to Type-C, buku manual, kartu garansi, SIM ejector, dan udah segitu aja. Kepala chargernya beli sendiri. Dan abis ini kita detailin unitnya. Dan ini dia unit dari Samsung Galaxy M23 5G. Seperti yang kalian lihat, garis desainnya kayak Galaxy Note 20. Dan warnanya ini cakep banget deh, copper bronze gitu. Bahan dasarnya dari plastik dengan finishing haze yang lumayan tahan terhadap bekas sidik jari. Frame kameranya cukup simple, platformnya cukup tipis dengan 3 lensa yang dijejerin secara vertikal dan flashnya ditaruh di samping. Oh ya, seperti biasa Samsung selalu kasih sentuhan tulisan Samsung di tengah bawahnya beserta nomor IMEI-nya. Di sisi kanan kalian akan menemukan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor dan ada tombol volume juga. Di sisi atas ada secondary microphone. Di sisi kanan ada slot SIM tray yang bertipe dedicated dan di bawahnya kalian akan menemukan audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,6 inch yang sayangnya lagi-lagi bertipe water drop. Udah kayak handphone 3 tahun lalu. Panelnya TFT PLS yang setara dengan IPS dan bezelnya sendiri masih terasa tebal, terutama di bagian dagu. Yaudah, abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 750G dengan GPU Adreno 619, RAM 6GB tapi masih LPDDR4X dan storage-nya di 128GB. Yang pasti ini bukan eMMC, antara UFS 2.1 atau 2.2 karena skor sintetiknya juga udah di 26 ribuan. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel PLS TFT yang resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz, baterainya di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, dan untuk case ini layarnya kita jadikan adaptif di 120Hz karena nggak ada opsi lock di 120Hz. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita dapat skor di 340 ribuan. Pertama-tama kita akan coba mainkan yang paling ngebebanin HP yaitu Genshin Impact. Settingan rekomendasinya sih di low 30 fps, tapi langsung naikin ke 60 fps. Hasilnya masih agak off target di sini. FPS-nya jarang banget tembus dari 30 fps, baik saat di dungeon, Mondstadt ataupun saat lagi di open map. Karena kurang nyaman, kita turunin lagi settingan grafiknya ke lowest 60 fps. Hasilnya secara fps gak terlalu jauh berbeda di sini dan masih berasa kurang. By the way, ini versi Play Store-nya ya. Jadi setelah semua gaming test yang kita lakukan, kita nyoba lagi download ulang di Galaxy Store. Hasilnya di settingan low 60 fps. Agak mendingan lah dari sebelumnya. FPS-nya udah bisa tembus dari 30. Tapi nggak sampai sepanjang game juga. Kalau lagi rame tetap di bawah 30. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan.
Untuk game berikutnya kita akan memainkan Free Fire Max. Untuk game ini langsung aja kita set semua di rata kanan yaitu di Max. Dan untuk feel di dalam gamenya udah enak. Semua tekstur di dalam gamenya terrender dengan baik dan pergerakan karakter kita juga cukup nyaman. FPS-nya stabil kalaupun ada drop paling di sekitar 35an dan rata-rata FPS-nya bisa 45 sampai 55 FPS. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 8% dan untuk suhunya ada di 43 sampai 45 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PES 2021 Mobile dan kita langsung aja set di high 60 FPS. Dan ternyata agak kurang nih hasilnya, FPS-nya nggak bisa rata, jadi lebih banyak di 30 FPS-an. So karena terasa kurang di sini, bahkan kadang kita suka nemu drop sampai di bawah 30 FPS. Kayaknya nggak cocok nih handphone buat PES. Terus kita turunkan lagi ke standar 60 fps. Baru deh di sini enak dan lancar dan gak ada masalah berarti dari awal sampai akhir dengan FPS yang sesuai dengan target. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan untuk suhu tertingginya ada di 43 sampai 44 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends dan di sini kita udah bisa main di balance high. Untuk feel di dalam gamenya cukup aman dan lancar, tapi pas di awal-awal aja. Begitu masuk di ring-ring terakhir, berasa juga sih ada lumayan banyak drop di bawah 20 fps-an. Tapi untungnya nggak sampai terlalu ganggu. Ya, emang Apex Legends belum optimal banget sih, jadi oke lah segini. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 44 sampai 45 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita mainkan Mobile Legends, settingan grafik tertingginya udah bisa di Ultra HFR, jadi ini kita download di Play Store. So untuk gamenya sendiri cukup aman dan semua teksturnya bisa dirender dengan baik. Semua efeknya bisa keluar dengan sempurna, FPS-nya juga jalan di 60 kalau keadaan gak terlalu rame. Kalau lagi rame banget paling di 43 sampai 48 FPS-an dan gak bikin sampai ke skip frame. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 9% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 41 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Di saat pertama kali kita buka, kita bisa main mentok di settingan grafis high dengan frame rate max. Kalau kita naikkan lagi settingan grafisnya, settingan frame rate-nya turun ke very high. Untuk itu kita coba dulu main di 10 versus 10. Hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Mode ini paling ngeselin dan bikin banyak drop. FPS-nya stuck di 40-an dan gak stabil banget. So better kalian main di bawah ini aja. Abis itu kita coba turunin lagi settingannya di low max aja ya biar aman. Dan kita main di Battle Royale. Terus ternyata di sini masih tetap berasa drop, tapi nggak separah saat kita main pakai settingan sebelumnya. Ya COD makin kesini makin nggak bersahabat sih buat HP-HP mid range. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 9% dan untuk suhu tertingginya ada di 43 sampai 44 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile dan pas kita cek di settingan grafisnya di sini cuma bisa main di balance ultra. Terus kita coba dulu main di arena. Oh iya, HP ini gyronya masih lancar dan untuk pengalaman di dalam gamenya lumayan lah dan lancar juga. FPS-nya stabil dan jarang ada drop yang sampai parah banget di bawah 30. Karena masih enak, kita tetap lanjutin lagi di Battle Royale dan experience-nya pun ya 11-12 dengan TDM. Feel-nya tetap lancar tanpa ada drop yang sampai ganggu banget kenyamanan kita. Feel sentuhnya masih enak, cukup responsif dan semua tekstur di dalam gamenya juga terrender dengan baik.
Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Setelah serangkaian tes tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya turun dong, dan sekarang skornya menjadi 280 ribuan. Jujur kita jadinya bingung sama performa handphone ini. Ekspektasi kita untuk HP ini lumayan tinggi karena pakai jentikan naga, tapi ternyata biasa aja sih Snapdragon 750G ini untuk gaming. Ya mungkin bagus di SP kali, entah ini dari Samsung yang belum optimal atau emang Snapdragon itu overrated karena kejayaan masa lalu. Terlalu difanatikan sampai mereka besar kepala, jadi nganggap semua chipset mereka bagus terus. Makanya nggak bisa nyalip MediaTek dari sisi penjualan. So, kalau untuk full reviewnya nanti ya, kita coba dulu handphonenya. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!